Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigir Adrian dengan NIM 2201011007. Baik, di sini saya kembali untuk menjelaskan atau mengeksekusi program pada aplikasi MATLAB, tapi dengan materi yang berbeda. Nah, di sini kita bakal lanjut ke materi bab 2, yang dimana dengan MK teknik kendali dengan berbasis MATLAB, dengan dosennya itu Insinyur Sapta Nugraha ST MN. Nah, langsung saja kita memasuki materi bab 2 dasar-dasar Simulink. Nah, yang dimana itu ada Simulink, pengenalan Simulink, lalu penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, nah di sini dasar-dasar Simulink. Nah, yang pertama itu ada Simulink. Simulink merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink adalah simulasi dinamika sistem. Proses simulasi dijalankan menggunakan bagan fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Nah, Simulink dapat digunakan sebagai sarana permodelan, simulasi, dan analisis. Nah, dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Simulink terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisa sistem linear dan non-linear. Nah, pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, sinks, dan sources. Oke, mungkin kita bakal coba memasuki pengenalan Simulink. Nah, untuk membuka Simulink pada MATLAB, pilih tab Home, kemudian pilih New. Oke, di sini saya akan mencobanya di MATLAB saya. Oke, nah di sini saya sudah di halaman MATLAB-nya. Oke, tadi disuruh untuk memilih tab Home, lalu kemudian pilih New dan pilih Simulink model. Nah, ini Home, lalu pilih New. Nah, kita pilih Simulink model. Tunggu sebentar. Oke. Ini. Nah, langkah selanjutnya itu setelah Simulink starting pack akan terbuka, kemudian pilih blank model dan klik create model untuk masuk ke dalam halaman Simulink. Oke, nah ini contoh gambarnya. Nah, langsung saja kita coba create model, pilih yang blank model itu tadi. Tunggu sebentar. Oke, nah ini setelah berhasil kita perbesar. Oke. Nah, setelah berhasil ini sama tampilannya teman-teman. Setelah berhasil, untuk memasukkan komponen blok yang diperlukan ke dalam model Simulink, maka perlu membuka library browser terlebih dahulu, yaitu pada tab simulation pilih library browser. Oke, ini seperti yang ada di gambar. Nah, kita klik saja library browser. Oke, ini kita hapus dulu ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu nih seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, pada Simulink Library Browser terdapat kolom pencarian sehingga dapat mempermudah user jika ingin mencari komponen blok yang diperlukan. Nah, ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, di antara lainnya itu ada sources. Nah, sources ini sebagai sistem yang dapat berupa konstan, gelombang, sinus, step, ramp, pulse, hingga angka acak untuk simulasi noise, serta clock untuk membuat indeks waktu pada suatu plotting. Lalu selanjutnya itu ada sinks. Nah, sinks ini sebagai output atau tampilan signal yang dapat berupa scope, display to workspace, dan lainnya. Lalu ada continuous sebagai blok pemrosesan continue seperti transfer, FCN, integrator, derivatif, dan sebagainya. Lalu ada discrete. Nah, sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, discrete transfer, FCN, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada signal routing sebagai blok pengarah signal seperti MUX, DMUX, dan lainnya. Lalu ada math operations sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Oke. Di sini
selanjutnya itu penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali. Nah, ada beberapa komponen blok yang umum digunakan dalam model sistem, yaitu kendali yang pertama itu ada konstan. Nah, umumnya digunakan sebagai blok sumber signal yang memiliki nilai konstan. Lalu ada step, umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit step respon. Lalu ada RAM, umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit rem respon. Lalu ada sine wave, umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa signal sinusoidal. Nah, selanjutnya itu ada clock. Umumnya digunakan sebagai blok sumber waktu simulasi untuk blok lainnya. Lalu ada pulse generator, umumnya digunakan sebagai blok sumber signal berupa pulsa atau signal discrete. Lalu ada to workspace. Nah, umumnya digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Lalu ada scope. Nah, umumnya digunakan untuk menampilkan signal atau plot grafik output suatu sistem. Lalu ada mux, umumnya digunakan untuk menggabungkan dua signal atau lebih menjadi satu. Lalu ada gain, nah umumnya digunakan sebagai suatu konstanta penguat dalam sistem. Lalu ada sum, umumnya digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antara dua blok atau lebih. Lalu ada transfer FCN, umumnya digunakan sebagai blok fungsi ahli dalam sistem. Lalu ada derivatif, umumnya digunakan sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Lalu ada integrator, umumnya digunakan sebagai blok integral dalam diagram PID. Lalu ada PID controller. Nah, PID controller ini umumnya digunakan sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, di sini saya akan mencoba contoh ini dengan menggunakan MATLAB saya. Nah, langsung saja di sini yang pertama itu ada sine wave lalu scope. Nah, di sini untuk mencari bloknya itu kita cari saja di library browser lalu kita search sine wave. Sine wave. Oke, kita cari. Kita tunggu sebentar. Oke, ini kita tarik saja, kita taruh di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita cari scope. Scope. Oke, enter saja. Enter. Oke. Nah, ini tarik saja. Taruh di sini. Oke. Nah, ini maka langkah selanjutnya itu ini kita hubungkan antara sine wave ke scope agar kita bisa melihat hasil gelombang grafiknya. Nah, seperti ini. Ini kita klik ini, lalu nah ini kita arahkan saja ke tanda biru ini. Nah, lalu tekan. Oke. Nah, setelah seperti ini telah menyambung ya teman-teman, saling terhubung, maka langkah selanjutnya itu kita run. Nah, setelah berhasil di run, kan kita mau melihat grafiknya atau gelombangnya. Nah, kita klik saja scope-nya ini 2 kali. Klik 2 kali. Nah, maka akan muncullah grafiknya seperti ini ya teman-teman, atau grafik gelombangnya. Nah, ini sama seperti di contoh ya teman-teman. Nah, di sini kan ada latihan nih teman-teman. Maka kita akan mencoba membuat Simulink-nya di MATLAB kita dengan latihan yang telah diberikan, yang dimana tampilkan hasil output dari signal sine wave, step, and rem yang digabung dengan mux pada Simulink MATLAB. Oke, langsung saja kita coba di MATLAB kita. Oke, ini kita kali saja. Nah, karena kita sudah punya sine wave dan scope, maka langkah selanjutnya itu yang kita cari itu step. Cari dulu step. Nah, ini teman-teman.
Ini kita tarik saja, kita taruh di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu rem. Ini kita saja, kita ketik. Nah, ini rem. Oke. Nah, ini sebelum itu teman-teman, ini kita hapus saja, kita delete. Oke, ini kita taruh di sini. Nah, selanjutnya itu kita cari MUX, teman-teman. MUX. Oke. MUX, ini teman-teman ya. Kita ambil saja. Taruh di sini. Nah, teman-teman, ini kita kan sudah dapat nih MUX-nya. Nah, tapi di MUX-nya ini untuk menghubungkan ketiga ini ternyata masih dua untuk penghubungnya. Nah, maka kita akan tambah supaya bisa terhubung sekali tiga ini dari SendWave. Itu ada step lalu rem. Maka kita klik ini 2 kali. Nah, ini kita ganti 3. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul 3 penghubung antara SendWave, step, and rem. Nah, langsung saja kita hubungkan. Ini kita klik, lalu klik ini saja. Oke, lalu ini kita klik. Oke, lalu ini kita klik, lalu kita klik. Sabar ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini kan dari 3 ini sudah 3 library ini sudah terhubung. Maka langkah selanjutnya kita hubungkan ke scope. Dari MUX ini kita hubungkan ke scope untuk melihat hasil outputnya. Oke, nah langsung saja nih teman-teman kita run untuk melihat grafik atau gelombangnya. Kita cek dulu. Nah, ini udah sesuai teman-teman, SendWave, step, and rem, lalu digabungkan dengan MUX pada Simulink MATLAB. Oke, langsung saja kita run teman-teman. Oke, maka kita coba lihat grafiknya. Nah, maka hasil grafiknya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk materi ini mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.